teman Bang Asdos. Sekarang kami dari kelompok PR14 ingin menjelaskan sebuah soal yang diberikan oleh Asdos kami ketika kami melaksanakan praktikum di hari Jumat. Nah, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Felix Abiel Sedari dari program studi S1 Sistem Informasi dengan NIM 12 S25043. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Perkenalkan nama saya Jumar Junaidi Pasaribu dengan NIM S1 dengan NIM 12S25012 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Nah, di video ini kami berdua bakal menjelaskan secara lengkap flowchart dari program kami yang merupakan dari aplikasi Dogan Buku. Kalau di versi sebelumnya aplikasinya cuma bisa membaca satu data buku saja. Sekarang programnya udah lebih canggih. Sudah karena bisa membaca banyak data buku sekaligus, menilai nama yang paling layak yang biasa disebut the ultimate best. Nah, sebelumnya saya akan bacakan soalnya yaitu di sini kan sekarang kami sudah beralih ke teknologi yaitu The Ultimate Best. Di sini soalnya itu di kampus aplikasi juragan buku besutan Ucok dan Bidet mulai mendapatkan perhatian. Rekan-rekan mereka sudah mulai menggunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan buku terbaik. Biasanya rekan-rekan Ucok dan Bidet hanya memperhatikan rating dari buku sebagai acuan rekomendasi. Minggu lalu, fitur informasi diskon diluncurkan dan menjadi alternatif dalam memilih buku. Dengan fitur tersebut, semakin banyak mahasiswa tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, jadi inti programnya adalah menentukan buku terbaik yang berdasarkan rating dan diskon. Keduanya digabung untuk menghasilkan satu rekomendasi akhir. Saya lanjut lagi. Siang tadi pada saat makan siang di kantin, Piur dan Butet sedang berbincang singkat sambil menunggu jam masuk kuliah. Dalam pembicaraan tersebut, Tiwil memuji kemanfaatan aplikasi yang Butet telah kembangkan. Secara tidak sengaja, Tiwil menyeletuk buku terbaik yang ratingnya tinggi dan diskonnya maksimal. Butet tersentak dan langsung terinspirasi dengan fitur request. Dalam waktu singkat, Butet langsung berterima kasih atas celetukan Tiwil dan pergi mencari Ucok. Butet kemudian menceritakan perbincangannya dengan Tiwil kepada Ucok. Ucok mengerti bahwa mengkombinasikan antara rating dan nilai diskon dapat semakin menstimulasi terjadinya transaksi buku. Butet selanjutnya menambahkan pendapatnya bahwa dengan memperhatikan rating dan nilai diskonnya, Ucok lalu mengusulkan bahwa buku terbaik adalah The Ultimate Best Book. Untuk direkomendasikan adalah satu rating tergolong basic atau minimal 4,7 dan kedua nilai diskon tergolong once in lifetime atau lebih dari 4%. Nah, biar lebih jelas keduanya digabung untuk menghasilkan satu rekomendasi akhir seperti yang saya bilang tadi dan saya lanjut ke multidatanya. Pada pengembangan sebelumnya, aplikasi hanya akan membaca satu rangkaian data buku saja. Pada pengembangan kali ini, aplikasi akan mampu menerima lebih dari satu data buku. Suatu data buku akan diberikan secara lengkap, mulai dari ISBN hingga rating. Aplikasi akan secara terus-menerus membaca data buku hingga didapati perintah untuk berhenti. Perintah untuk berhenti ditandai dengan pada saat membaca ISBN. Nah, ini dia contoh input pada example pertama dan example kedua. Setiap kali selesai membaca satu rangkaian data buku, aplikasi akan menentukan apakah data buku tersebut tergolong lengkap atau tidak berdasarkan karakteristik yang diberikan. Selanjutnya, aplikasi akan menuliskan informasi tersebut dalam sebuah segmen tambahan. Untuk buku yang tergolong lengkap akan ditulis the ultimate best. Jika tidak, maka akan ditulis dengan tanda seperti ini. Nah, di sini kita akan memberi example dan diharapkan untuk menerima output ini. Dan ini juga sampai sampel kedua dan outputnya juga sudah ditentukan ini. Dan jika program kita benar sesuai dengan ini, maka outputnya akan keluar seperti ini. Dan untuk kode generationnya pada saat mengekspor Java kode,
kita disuruh untuk menggunakan template yang telah diberikan sebelumnya itu Java Program Template. Nah, biar lebih jelas, kita bahas dari awal isi flowchart satu persatu. Kita mulai dari bagian paling atas. Nah, kami kan di sini sudah mengerjakannya semalam pada saat praktikum. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, bagian yang pertama kita bisa lihat di sini ada simbol oval bertuliskan start paling Kami atas ya atau main. Terus untuk memulai program, lalu langsung ada proses pendeklarasian di sini untuk menyimpan presentasi variabel. Di sini kita menyiapkan semua wadah untuk menyimpan data buku yang akan dimasukkan nanti. Variabel-variabel yang kita gunakan diantaranya ada ISBN, judul, penulis, tahun terbit, format buku elektronik, terus kategori diskon, dan kategori buku. Nah, di sini ada tiga jenis declare, yang ini string, yang ini integer, dan ini yang real. Yang string yang tadi saya bacakan, dan yang integer hanya stok. Lalu bilangan realnya ada harga pembelian, rating, minimum margin, dan penilaian buku. Nah, setiap variabel punya fungsinya masing-masing. Misalnya, misalnya eh setiap variabel punya fungsi masing-masing. Misalnya ISBN untuk identitas buku, untuk rating untuk menilai kualitas buku, dan diskon buat tahu seberapa besar potongan harga. Tipe datanya juga yang mudah disesuaikan. String untuk teks dan float atau double untuk angka desimal untuk harga diskon. Lanjut lagi. Nah, bagian ini penting banget supaya nanti waktu kita melakukan perhitungan atau perbandingan program nggak bingung karena semua sudah ada wadahnya masing-masing. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian input data bukunya. Di flowchart, bagian ini ditandai dengan simbol parallelogram atau agak ini bentuk seperti ini. Nah, di sini input yang pertama itu ada input judul, input penulis, tahun terbit, dan input penerbit. Jadi di sini user diminta untuk memasukkan ISBN dulu. Nah, kalau ISBN yang dimasukkan itu, maka program langsung berhenti. Tapi kalau ISBN-nya masih berupa angka atau teks, program akan lanjut terus ke bawah untuk membaca seluruh data buku. Mulai dari judul, penulis, tahun, penerbit, format, harga, margin, diskon, sampai rating. Ini semua bagian-bagian yang di inputnya. Nah, terus sebagai contoh, misalnya kita masukkan tiga buku. Kita masukkan buku pertama dulu, program kasih hasilnya. Lalu buku kedua, program kasih hasil lagi. Dan terakhir buku ketiga sampai akhirnya kita tulis, baru program berhenti. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada namanya eh, decision, simbol decision atau diamond untuk memeriksa apakah penerbit sudah diisi. Ini simbol decision. Ini penerbitnya. Kalau pengguna belum isi penerbit, misalnya ini kosong, berarti program otomatis akan menampilkan tanda min di bagian penerbit pada output. Tapi kalau penerbit diisi, program akan terus berlanjut. Nah, setelah itu program juga program membaca juga format buku. Biasanya format format ini menunjukkan apakah buku itu versi digital atau fisik. Contohnya, kalau formatnya no atau false, artinya bukan 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 di fisik. Dan kalau yes berarti itu bukan fisik. Jadi sampai sini sudah jelas kalau kita sekarang akan menuju ke lanjut ke bagian harga dan diskon. Yaitu harga, margin, dan diskon. Di mana beberapa simbol persegi panjang atau proses yang berurutan ini menandakan beberapa tahapan eh, pengolahan data dan pengolahan data mulai dari membaca harga, menghitung margin, dan menentukan besar diskon. Diskon ini jadi salah satu faktor utama penentu apakah buku tergolong once in lifetime Atau tidak. atau tidak. Jadi eh, jadi sini program melakukan percabangan lagi kalau kalau diskonnya em, enggak, kalau diskonnya 40% maka dikategorikan once in a lifetime. Yang artinya jarang banget ada yang promo sebesar itu. Tapi kalau diskonnya 40% ke bawah, maka hasilnya
eh, never come twice. Contohnya kayak gini, eh, kalau buku A punya diskon, kalau punya kalau buku contohnya kalau kayak gini, kalau buku A punya diskon 45%, maka program otomatis mendiskon once eh, Lifetime. once a lifetime. Terus tapi kalau buku B cuma 3%, maka hasilnya never come twice. Oke. Jadi bagian ini semacam filter buat milih seberapa spesial diskon yang ditawarkan tiap buku. Nah, selanjutnya bagian rating buku dan kategori. Eh, ber- berikutnya berikut berikut ini program memeriksa rating buku. Bagian ini dipakai simbol di decision atau diamond untuk menentukan apakah rating mencapai 4,7 atau tidak. Kalau ratingnya 4,7 atau lebih, maka kategori ratingnya adalah bad speak. Best pick. Tapi ini menandakan buku tersebut punya kualitas yang tinggi dan disukai banyak pembaca. Tapi kalau Di bawah 4,7. di bawah 4,7 hasilnya eh, cuman termasuk bad speak, atau artinya di bawah 4,7 itu maka kategorinya itu much read. Terus eh, sebagai contoh, tapi kalau ratingnya cuma oh tapi kalau ratingnya cuma Kan tadi kalau ratingnya 4,7 atau lebih, dia akan masuk ke ratingnya best pick. Nah, di sini ada contohnya. Kalau buku punya rating 4,9, otomatis jadi best pick karena dia di atas 4,7. Tapi kalau ratingnya cuma 4,6, ya berarti belum memenuhi syarat. Kan tadi syaratnya 4,7. Nah, lanjut lagi. Bagian bagian rating ini digabung nanti sama hasil kategori diskon. Tadi buat menentukan apakah buku bisa masuk kategori di ultimate best atau belum. Nah, oke berarti sekarang kita sudah masuk ke bagian inti dari flowchart-nya nih. itu menentukan the ultimate bets. Nah, inilah bagian utama dari keseluruhan flowchart ini. Proses menentukan the ultimate bets Ya, atau tab. Di sini program mengecek dua kondisi sekaligus. Pertama, apakah buku termasuk bad speak rating minimal 4,7, dan kedua, apakah diskonnya termasuk once in lifetime atau lebih dari 20%. Kalau dua-duanya terpenuhi, maka status buku jadi the ultimate bets. Tapi kalau salah satunya nggak terpenuhi, misalnya rating bagus tapi diskon kecil, maka hasilnya tetap. Contohnya buku The buku The Science of Self Control punya rating 5,0 tapi diskonnya 41%. Maka hasilnya The Ultimate Best. Sementara buku lain dengan rating 4,8 tapi diskon cuma 3% walau bagus tetap bukan The Ultimate Best. Jadi bagian ini benar-benar jadi inti pengambilan keputusan dalam proses semacam tahap penentuan pemenang, gitu, pemenang. Nah, bagian ketujuh itu adalah output hasil dari buku tadi. Nah, setelah semua perhitungan dan keputusan selesai dari program, lanjut ke tahap output. Di fase ini juga pakai simbol parallelogram yang berarti program akan menampilkan hasilnya ke layar. Output yang ditulis dalam satu baris lengkap format seperti ini, sesuai variabel yang di atas tadi itu ISBN, pokoknya ISBN sampai kategori buku. Jadi hasilnya rapi, tiap data dipisahkan pakai tanda eh, dan kalau kita ambil contoh dari soal, outputnya jadi bisa seperti yang diharapkan tadi. Maka sini kita akan merannya. Udah buka soal dulu. kita coba run. Tadi example-nya ada di Viscode kita di sini. Ya, kita coba run pakai example yang sama saja. Kita coba run ini. Biar apa?
Sebentar, ada lagi proses. Masukin satu-satu ini yang angkanya. 2021. Ini masuk nggak? Ya masuk. Ini masuk. Ya lumayan guys. 98. Minum 14. Oke, 11. Satu. Ini banyak hal. Nah, maka keluarlah outputnya yang diharapkan itu adalah ini. Ini enggak macam Iya, ini. selanjutnya kita buat lagi ini. Terus lagi yang dari Harry Potter. Enggak dari 9 Iya. ke 8. Harry Potter and the Soul Gallery. Sekarang 1998 1998. Scholastic Plastik. no Oh. 14,15 14. min 9,5 seperti aja 5. 16 16. 4,8 4,8. oh, udah. Nah ini kan outputnya yang pertama tadi harapan ini terus ini. Nah, sinilah user bisa langsung lihat hasil akhir setiap buku apakah dia termasuk the ultimate best atau tidak. Nah, setelah menampilkan hasil program, kembali ke awal, lagi menerima data buku berikutnya. Proses ini terjadi selama input SPN atau tidak sama dengan, begitu tidak sama dengan. Begitu user memasukkan, maka flowchart langsung menuju ke simbol N. Nah, Ya, ya. berarti program yang kita buat ini dari soal Visco tadi eh, berhasil. Atau Nah, untuk menunjukkan bukti berhasilnya ada di GitHub desktop yang sudah tunggu. Sebelumnya kita bisa bilang proses ini menerapkan perulangan dari kondisi berhenti tertentu, bukan berdasarkan jumlah buku. Artinya si user bebas mau input berapapun buku, program tetap berjalan sampai diberhentikan manual. Nah, bagian ini program terasa lebih fleksibel dan interaktif. Selanjutnya kita ke GitHub bahwa ini programnya sudah benar. GitHub desktopnya yang sudah kami kumpul itu di Bentar. Ntar dulu kita lihat dulu ya. Ya, Nah, ini dia. iya, kalau sudah tanda hijau berarti sudah benar. Tapi kalau Dia merah, dia merah, dia berarti di programnya ada yang salah di flowchart-nya. Ya, jadi dari proses ini kita belajar pentingnya kombinasi antara logika perulangan, kondisi, dan output yang rapi. Oke, sekian penjelasan dari kami berdua dari PIR 14 tentang flowchart The Ultimate Best. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman eh, dan semua lebih paham bagaimana program ini bekerja dari awal sampai akhir. Sekian dan terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.